Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Nah, statistik deskriptif itu dapat diartikan suatu metode yang berkaitan tentang pengumpulan dan penyajian data sehingga dapat menginformasikan informasi yang berguna bagi kita, baik data yang populasi maupun data sampel. Nah, statistik deskriptif ini bisa berupa melihat ukuran-ukuran pemusatan data, ya, kemudian ukuran letak. Untuk pemusatan itu seperti rata-rata, median, modus, proporsi, sedangkan ukuran letak itu seperti kuartil, desil, persentil, serta ukuran dispersi, keragaman data seperti jangkauan, standar deviasi, varians, kemudian min rata-rata. Nah, kemudian selain itu juga dapat melihat untuk penggambaran data baik melalui tabel maupun melalui grafik. Nah, sebagai contoh, kita akan melihat bagaimana mendeskripsikan data kuantitatif dan data yang bersifat kualitatif, ya, dan gabungan nanti, ya, gabungan antara kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Oke, kemudian kita coba masukkan datanya, file, open data, kita pilih untuk data deskriptif. Nah, di sini ada beberapa data. Kita lihat di sini ada data pendapatan, pengeluaran, gender, dan pendidikan. Nah, kita akan melihat pertama deskriptif data yang kuantitatif, caranya analyze, kemudian deskriptif. Nah, ini kita masukkan, oke kan. Nah, kita lihat di sini berapa minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasinya, ya. Nah, kalau kita tertarik untuk data yang kualitatif, biasanya yang digunakan adalah data untuk pakai analyze, ya, kemudian deskriptif dan frekuensi biasanya. Nah, ini misalkan yang gender dan pendidikan. Kemudian kita bisa bentuk gambarnya, chart. Misalkan kalau ini kita ambil pie chart pakai percentage-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini gender, ya, perempuan, laki-laki sama-sama 50%, SD, SMP, PT. Nah, di sini terlihat proporsinya. Ini gambarnya. Kalau mau bentuk labelnya tinggal klik kanan, kemudian pilih klik kanan, kita edit. Nah, kita edit, nanti bisa misalkan kita mau nambahkan judulnya, nambahkan view, misalkan apanya lah di sini, ya. Ini misalkan untuk labelnya, kita mau nambahkan label atau menambahkan nah, di sini terhadap gender, percentage-nya. Nah, bisa kita tambahkan, gitu ya. Kemudian begitu juga dengan si ini apa namanya, pendidikan. Kita mau kasih labelnya, tinggal kita edit, kita kasih yang gambar label ini. Nah, kita klik saja, nanti keluar berapa persentasenya. Nah, kemudian kita tertarik untuk meng-cross tab, ya, bagaimana hubungan antara gender dengan pendidikan. Caranya tinggal analyze, kita pilih yang namanya cross tab. Sini cross tab. Nah, tinggal row-nya siapa, ininya siapa. Kemudian nanti bisa selnya terhadap totalnya, terhadap persentasenya terhadap total, ya. Kalau nanti uji korelasinya di statistik, nanti kita bahas khusus di korelasi. Oke, nah ini cross tabnya. Jadi kalau ada 3 atau 4 bisa skala sekaligus. Nah, sekarang kita tertarik untuk melihat bagaimana kombinasi antara variabel kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita mau lihat nanti pendapatan dan pengeluaran berdasarkan gendernya atau pendidikannya. Berarti kita bisa split dulu datanya. Caranya adalah analyze, data, kemudian split file. Nah, kita pilih akan compare group berdasarkan misalkan gender, berdasarkan pendidikan. Nah, kalau mau kita bagi seperti ini, ya, atau berdasarkan gender saja. Oke, misalkan analyze sama seperti tadi deskriptif. Nah, frekuensi pilih deskriptif. Nah, ini mau kita lihat. Nah, dibandingkan gender yang perempuan pendapatannya bagaimana, yang laki-laki bagaimana. Kalau mau dibandingkan lagi dengan pendidikan, tinggal tambah tadi split casesnya, data split filenya. Nah, ini ditambahkan lagi dengan pendidikan. Nah, baru kita analyze sama seperti tadi deskriptif, pilih deskriptif. Nah, ini sudah secara otomatis dia. Nah, jadi berdasarkan perempuan tingkatan sekolahnya, laki-laki juga tingkatan sekolahnya. Jadi lebih bervariasi membandingkan variabel kuantitatif dengan variabel yang kualitatif, ya. Demikian untuk statistik deskriptif yang bisa dilakukan dengan SPSS. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.